Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaah BCCM Sandakan BM. Apa kabar Anda semua di tahun baru ini? Saya harap semua Anda tetap berada dalam keadaan yang baik dan yang lebih penting ialah tetap dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudari, hari ini merupakan hari yang istimewa buat saya karena hari ini adalah hari di mana secara rasminya saya telah menjadi gembala sidang Anda, dan ini merupakan suatu kegembiraan yang terbesar yang terjadi dalam hidup saya karena saya boleh bersama-sama dengan Anda melayani Tuhan bersama-sama di BCCM Sandakan, juga di Paroki Sandakan. Terima kasih karena menerima saya sebagai gembala sidang Anda dan telah mengalu-alukan kedatangan saya sebagai gembala sidang Anda di BCCM Sandakan dan juga selaku pendeta paroki di Paroki Sandakan. Segala pujian hormat hanya kepada Allah Tritunggal sahaja. Saudara-saudari, hari ini 1 hari bulan Januari 2001. Tak terasa tahun 2020 telah berlalu. Banyak kenangan manis dan pahit telah kita tempuhi di tahun 2020. Namun puji Tuhan, kita berjaya melewati tahun 2020 dengan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini 1 Januari 2021 merupakan anugerah Allah yang terindah karena Ia mengizinkan kita hidup. Dan pastilah jika Dia mengizinkan kita hidup di tahun 2021 ini, paling tidak ada 2 perkara yang kita akan lalui di tahun 2021 ini, yaitu berkat dan juga yang kedua ialah cabaran. Saudara-saudari, marilah kita memulai tahun 2021 dengan mendengarkan firman Tuhan sebagai pesan unggul yang kita akan pegang melewati 2021 yang penuh dengan berkat tetapi juga penuh dengan misteri. Marilah kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau belajar firman-Mu di tahun 2021 ini sebagai pesan kepada kami, sebagai panduan kepada kami untuk melewati tahun 2021 yang berlimpah berkat dan juga penuh dengan cabaran. Mohon kiranya firman Tuhan ini mempersiapkan kami untuk memasuki tahun 2021. Kami mohon kuasa daripada Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian yang jelas dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita telah memilih pembacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, yaitu dalam Yosua bab yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan melalui teks pembacaan firman Tuhan yang kita telah baca sebentar tadi, kita akan mengangkat satu tema, yaitu memasuki tahun 2021 dengan pesan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat konteks daripada firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, di mana dikatakan bahwa setelah umat Israel melewati pengambaraan 40 tahun di padang gurun, kini sudah tiba waktunya mereka melangkah masuk ke suatu negeri baru yang asing dan menaklukkannya. Ingat bahwa sebelum ini mereka telah bersama-sama dengan Musa
dalam pengembaraan selama 40 tahun. Tetapi kini Yosua, pemimpin baru dan generasi baru, masuk ke tanah Kanaan tanpa Musa. Dan dikatakan juga, saudara, bahwa seramai 2 juta lebih jumlah umat Israel yang dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudari, kepimpinan yang baru daripada Yosua, generasi yang baru, dan cabaran yang baru pasti memberi tantangan, pasti memberi cabaran yang baru kepada misi penaklukan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan sendiri. Saudara-saudara, pun begitu, sebelum Yosua dan umat Israel melangkah masuk ke tanah Kanaan, ada pesan Tuhan, amanat Tuhan kepada Yosua dan umat Israel. Dan pastinya pesan Tuhan ini, amanat Tuhan ini juga diberikan khusus kepada kita yang memasuki, menjalani perjalanan kehidupan di tahun 2021 ini. Jadi ini berarti, saudara, tidak hanya melihat cabaran yang akan dilalui nanti, tetapi ada pesan Tuhan yang menjadi fokus utama kepada kita dalam mempersiapkan misi penaklukan tanah Kanaan, atau untuk kita mempersiapkan misi untuk menghadapi tahun 2021 dengan jayanya. Saudara, apakah pesan itu? Mari kita lihat dalam bab yang pertama, ayat yang ke-6 dalam kitab Yosua. Dikatakan di sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yosua telah diberikan mandat untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, untuk memiliki negeri yang berlimpah berkat. Kemudian ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Sekali lagi, ya, firman Tuhan datang kepada Yosua mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dan seterusnya, ya. Dia mengatakan, bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dan seterusnya, saudara, ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, dalam bahagian firman Tuhan ini, sekurang-kurangnya kita dapat melihat ada 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Apakah maksud semua ini, saudara? Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kenapakah Tuhan Allah mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu,
berulang-ulang. Sekurang-kurangnya ada 3 kali Tuhan mengungkapkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bermula dari ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9. Kenapa Tuhan Allah mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu berulang-ulang? Saudara-saudara, sebelumnya mari kita melihat ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-5. Sebentar tadi kita telah memulai membacanya dari ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9. Nah, sekarang mari kita melihat ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-5. Dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seterusnya, kalau kita melihat dalam pembacaan yang berikutnya, dalam Ulangan bab 31 ayat 3 dikatakan, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Seterusnya kita boleh melihat pembacaan yang seterusnya dalam Ulangan bab 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan berulang-ulang mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Saudara-saudara, ada 2 poin utama Allah daripada pesan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama, janji penyertaan. Saudara-saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai. Tuhan berjanji bahwa Dia akan berjalan di depan kita. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak membiarkan kita. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara, inilah janji Tuhan, saudara-saudara, ya. Inilah janji Tuhan kepada Yosua dan umat Israel dan kepada kita juga di dalam kita melewati tahun 2021 yang penuh atau yang berlimpah dengan berkat dan bahkan penuh dengan cabaran. Tuhan berjanji akan menyertai kita, saudara, ya. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji bahwa Dia akan berjalan di depan kita. Dia berjanji juga tidak membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita di tahun 2021 ini. Saudara-saudara, tidak kira apapun cabaran yang ada di depan kita, khususnya sepanjang tahun 2021 ini, jangan lupa, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, ya. Dia akan menyertai Anda semua, ya, dalam apa jua cabaran, dalam apa jua pergumulan, dalam apa jua badai yang kita hadapi di tahun 2021 ini. Ingat bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai. Dia akan berjalan di depan kita. Dia tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat Yosua bab yang pertama ayat yang ke-5e dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kenapa, saudara? Kenapa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua seumur hidupnya? Kenapa? Siapakah Yosua? Ya, sehingga dia boleh kuat di dalam kehidupannya. Siapakah Yosua? Siapakah kita? Sehingga kita mengatakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi seumur hidupmu. Masalah tidak akan dapat bertahan menghadapi kita seumur hidup kita.
Siapakah kita? Ya, sehingga masalah dan pergumulan tidak bertahan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini sebab Allah menyertai kita. Ya, Allah menyertai kita. Sebab itu, saudara, imanilah Tuhan dan jangan pernah imani cabaran. Ya, memang cabaran itu pasti, tetapi jangan imani cabaran. Jangan takut dengan cabaran, tetapi imanilah Tuhan, ya, bahwa Dia akan bersamamu, Dia akan menyertai, Dia akan berjalan di depan kita, ya, yang akan memberikan kemenangan kepada setiap kita, ya, sehingga kita boleh menaklukkan segala pergumulan-pergumulan, segala cabaran-cabaran yang berada di hadapan kita. So, jangan takut saudara, karena Allah menyertai kita. Itu yang pertama, ya. Dan poin yang kedua, saudara, firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita, ya. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara, jikalau kita melihat, ya, bahagian firman Tuhan ini, bukan sahaja Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai, tetapi Dia menyediakan firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi Yosua dan umat Israel untuk memasuki tanah Kanaan yang penuh dengan cabaran, ya. Sehingga dikatakan firman Tuhan itu akan membuat mereka beruntung. Firman Tuhan itu akan membuat mereka berhasil. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sama seperti orang Israel, Tuhan juga membekalkan, menyediakan firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita di tahun 2021 ini. Semua kita tidak tahu apa yang berlaku di depan, tetapi jangan lupa, saudara, ada firman Tuhan yang menjadi penuntun. Dan seperti yang dikatakan oleh Mazmur 115 ayat 105 tadi, dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Walaupun di depan kita tidak tahu, kita hanya melihat gelap, ya, suram, tidak jelas. Tetapi jangan lupa bahwa ada firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita. Saya boleh katakan bahwa firman Tuhan ini seperti Waze, seperti map. Kita tidak tahu ke tempat itu, tetapi ada penunjuk arah, ya, penunjuk arah. Saudara-saudara, seringkali saya pergi ke satu tempat yang saya tidak tahu dan saya menggunakan Waze. Kadang-kadang saya tidak menuruti Waze karena saya melihat ini jalan kelihatannya tidak menuju ke tempat yang saya tujui. Tetapi saudara, bila saya lawan Waze, akhirnya saya sesat sendiri. Akhirnya saya akur kepada Waze dan saya boleh sampai ke destinasi yang saya tujui. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita melawan firman Tuhan sehingga kita sendiri tersesat, ya. Dan jelas bahwa firman Tuhan ini diberikan kepada Yosua dan diberikan kepada Israel supaya mereka ada penuntun langkah mereka. Demikian juga kita, saudara, ya. Demikian juga kita, firman Tuhan diberikan pada tahun 2021 ini sebagai penuntun hidup kita. Kita tidak tahu apa yang di depan, tetapi ada firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Saudara-saudara, sebab itulah firman Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau beruntung. Ya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat.
tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, dan dengan demikian engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara, selain daripada janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai, ada tugas kita juga, ya, di mana kita perlu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dalam kata yang lain, firman Tuhan ini adalah penuntun hidup kita. Sebab itu kita perlu merenungkan siang dan malam, ya. Kita harus merenungkan siang dan malam supaya biarlah firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita, ya. Dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau akan berhasil dan beruntung, ya. Nah, saudara-saudara, apabila kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan mentaati firman Tuhan, ya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, artinya kita patuh kepada firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam itu, maka kita akan berhasil dan beruntung. Saudara-saudara, saya dengan penuh rendah hati mengajak semua jemaah, marilah kita memulai tahun ini, ya, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan mematuhinya. Karena sesungguhnya firman Tuhan inilah yang menjadi penuntun hidup kita. Di depan kita tidak tahu, tapi ada firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Sebab itu sangat penting kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan mematuhinya. Saudara-saudara, marilah sekali lagi dengan penuh rendah hati saya mengajak semua jemaah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan mematuhinya, ya. Marilah melewati tahun baru 2021 bersama firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Dan secara pribadi, saudara, saya akan mengajukan ini kepada majelis gereja nanti, di mana saya sendiri akan membuat komite khusus untuk penyediaan renungan firman Tuhan, ya, daripada Kejadian hingga Wahyu. Dan saya namakan ini adalah pengembaraan iman. Saya harap supaya jemaah boleh teruja, ya, dengan apa yang saya kongsikan ini. Biarlah dalam hidup kita mencintai firman Tuhan. Nah, inilah saudara message Tuhan kepada Yosua dan kepada umat Israel dan kepada kita. Dua message, ya. Ketika Tuhan mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebenarnya Tuhan memberikan dua message. Yang pertama, Dia berjanji Dia akan menyertai kita, dan yang kedua, Dia memberikan firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita. Saudara, yang seterusnya, kenapa Tuhan Allah mengatakan, kita boleh melihat itu dalam Yosua. Yosua bab yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu bahwa Yosua dan umatnya Israel akan berhadapan dengan cabaran yang hebat ketika memasuki tanah Kanaan. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu, ya. Mereka harus menaklukkannya. Dan seperti mana Tuhan tahu bahwa Yosua dan umatnya Israel akan berhadapan dengan cabaran yang hebat ketika masuk ke tanah Kanaan dan harus menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Tuhan juga pasti tahu bahwa kita semua akan berhadapan dengan cabaran yang hebat ketika kita memasuki tahun 2021. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ramai penganalisis keadaan hari ini, di mana walaupun
COVID-19 ini berakhir, tetapi ada banyak pandemik kesan daripada pandemik COVID-19 yang akan terus berlaku dalam kehidupan kita, bahkan dunia ini, dan memerlukan waktu untuk pemulihan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah ya, Tuhan menegaskan sekali lagi ya. Kita lihat dalam Yosua bab yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara-saudara, di sini ya, Tuhan sekali lagi menegaskan ya, bukankah kukatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Atau dalam kata yang lain, bukankah saya sudah kata bahwa saya ini akan menyertai kamu, saya ini Allah kamu, yang akan menyertai, yang akan berjalan di depan kamu. Dan bukankah saya juga telah memberikan firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kamu, sehingga kamu dapat menghadapi cabaran dan menang. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, jelas bahwa karena Allah menyertai dan ada firman Tuhan yang menuntun umat Israel dan kita, maka tak perlu takut, tak perlu gentar, tak perlu kecut, tak perlu tawar hati, tak perlu khawatir menghadapi tahun 2021. Dalam kata yang lain, saudara, karena ada Allah yang menyertai, karena Allah sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai, dan ada firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita, maka tetaplah bersemangat walaupun ada cabaran ya. Tetap bersemangat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetaplah bersemangat, karena saya menyertai kamu. Karena ada firman Tuhan yang menuntun kamu untuk menghadapi cabaran dan untuk menang dalam setiap cabaran. Dan sehingga misi Tuhan terjadi, sehingga misi Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat pembacaan dalam Amsal bab 17 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang majur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ingat saudara, semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Sehingga firman Tuhan ini juga menyatakan kepada kita, jangan patah hati ya. Jangan patah hati, mesti mau semangat ya. Dan Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, kita harus melawan setiap cabaran yang kita harus lewati, karena Tuhan menyertai kita, karena ada firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Saudara-saudari, ketika kita memasuki tahun 2021, ini seakan-akan kita memasuki tanah Kanaan seperti umat Israel. Saudara, tahun 2021 ada berkat yang terindah berlimpah Tuhan sediakan untuk kita. Tetapi jangan lupa, ada cabaran yang perlu kita hadapi dan menaklukkannya. Sebab itu, hadapilah tahun 2021 dengan penuh semangat, karena Allah menyertai dan ada firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita. Hadapilah cabaran dengan kekuatan daripada Tuhan. Taklukkanlah segala cabaran dengan kekuatan daripada Tuhan. Cabaran pasti ada, tetapi jangan lupa ada Tuhan yang menyertai, yang berjalan depan kita, dan yang berperang bagi kita. Hiduplah bersemangat di dalam Tuhan, dan jangan pernah kalah dengan segala masalah. Jangan pernah tunduk dengan masalah, tapi lawanlah semua itu dengan iman yang konsisten dan berani. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Amin.